kali mandi untuk 1 minggu, tidak. Setiap hari. Firman pengajaran juga begitu. Membersihkan kita. Jadi kita ini sudah bersih, dan untuk menjaga kelakuan tetap bersih dengan firman. Monggo dibuka Mazmur 119 ayat 9. Yang ingin dibersihkan silakan membaca. Ya. Jika sudah bersih, pasti semangat. Kalau ada semangat, pasti rindu untuk berdiri. Silakan berdiri ya. Ini kaum muda paling hafal ayat ini. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kalau kita perhatikan ayat ini, dengan apakah seorang muda, bukan hanya seorang muda, kita juga masih muda. Saya pun juga tidak mau dikatakan tua. Oke ya. Usia memang beranjak setengah abad, tapi casing saya masih muda. Ya, katanya Lydia, dia ditanya oleh seseorang, dikira yang main keyboard itu masih usia 20-an. Wow, saya antara terharu dan terhina itu. Kan saya mengiringi Lydia rekaman untuk di sekolahnya itu, ada yang tanya, siapa itu ya? Usianya masih ya 20-an. Dan Lydia menjawab dengan sukacita, enggak, itu sudah setengah abad. Setengah abad, oke. Karena saya tidak mau dikatakan tua. Tapi ada juga anak muda yang katakan tua banget gitu loh. Sewedi saya itu. Mau saya aja kata sudah kayak gini kepingin muda terus loh. Loh ada anak muda kepingin katakan tua. Gak keliru. Salah aplikasi mungkin itu. Haleluya. Oke ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kalau memperhatikan bagian yang A ini berarti anak muda ini sudah bersih. Dan untuk mempertahankan kelakuan tetap bersih perlu firman. Jadi bagian yang A ini menunjukkan bukannya anak muda ini kotor dibersihkan, enggak. Ini sudah bersih. Perhatikan ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, berarti sudah bersih. Dan untuk bisa tetap stabil kebersihannya, perlu dijaga. Dan jaganya bagaimana? Sesuai dengan firman-Mu. Kita ini sudah lama terima firman pengajaran, dibersihkan. Ya. Dalam proses selanjutnya untuk menjaga tetap bersih, terus firman terus. Disucikan oleh air dan firman. Dimandikan oleh air dan firman. Semua termasuk saya juga. Hamba Tuhan pun juga perlu menerima firman. Jadi saya menyampaikan di Bangkalan tentang akulah gembala yang baik, fokus kepada hamba Tuhan, bukan jemaat itu. Saya sampaikan secara detail dan untuk saya juga, saya diingatkan supaya menjadi gembala yang baik. Jadi selama ini saya menyampaikan firman untuk ini ya, memperbaiki sidang jemaat. Dan baru tadi pagi khusus untuk hamba Tuhan sebenarnya. Dan itu Ibu Gembala sempat menyadari, wah ini untuk gembala-gembala. Iya tante, memang harus imbang dong. Masuk jemaat terus dikoreksi. Gembala juga perlu kan? Ya, saya pun juga perlu dikoreksi. Ya itu firman tadi pagi saya sampaikan di sana. Bahwa gembala yang baik itu bertanggung jawab kepada dombanya, lemah lembut, tidak egois, itu tidak meres domba-domba terus, tidak ngelelerno domba-domba. Kalau ada apa-apa, gembala ini melayu gitu kan, tidak tanggung jawab. Itu bukan gembala yang baik. Jadi tadi saya menyampaikan itu juga untuk saya diingatkan. Bagaimana menjadi gembala yang baik. Intinya lemah lembut, ya, tidak boleh marah-marah, tidak boleh ngamuan, itu gembala yang baik. Kalau gembala yang baik ngamuan, domba semburat gitu, ya. Wedi to, paling ketok swangar, katanya khotbah kita swangar, garang yo, domba mengkeret tuh. Wong ganteng kaya ngene kadang domba ini mengkeret ya, Pak. Langsung alum lewat khotbah ngono yo. Iya, wayahe soal ngene gitu. Harus tidak egois, memperhatikan. Itu untuk saya juga. Tapi saya berterima kasih. Karena memang saya butuh firman untuk menjaga kelakuan tetap bersih. Nah, karena kita hadir pada siang hari ini, saya percaya masing-masing hati kita menyatakan, Tuhan, bersihkan aku dengan firman-Mu. Agar pulang nanti sukacita gitu loh. Ada kekuatan yang baru. Masa tidak ada perubahan sekian tahun ibadah? Yesus ingin kita ada perubahan. Harus berubah dong. Jadi ciptaan baru. Lahir baru. Jadi pembawa kabar baik itu.
Jadi firman itu untuk menjaga kelakuan tetap bersih. Karena itu kalau ingin menjaga kita tetap bersih, terima firman, dengarkan firman, dan peliharalah itu. Daud katakan, kurenungkan Tauratmu siang dan malam. Itu untuk menjaga hidupnya tetap bersih. Ini Daud katakan itu. Di Mazmur 1 ayat ke-1, 2, itu dibaca nanti. Kurenungkan Tauratmu siang dan malam. Itu menjaga dirinya pribadi supaya tetap bersih. Istilah kurenungkan itu memperhatikan, memelihara, dan melakukan. Dari bahasa aslinya, ya. Ini manusia pasti ingin hidup bersih, nggak mungkin nggak, baik jasmani maupun rohani, pasti dong. Kalau ada orang yang nggak usah bersih lah, gini-gini, itu rasanya bukan dari hati yang paling dalam itu. Karena kita pasti ingin bersih kan, pasti. Bahkan kalau meja banyak makanan ingin dibersihkan, kan begitu. Sikat habis maksudnya. Karena di sini ada tim pembersih gitu. Gak tego kok ada makanan eman-eman gak dirambut, amblas. Ada tim pembersih gitu. Ini ada tim khusus ya. Jadi mereka tidak pernah kenyang, puji Tuhan ya. Tim pembersih. Oke. Setiap manusia ingin hidupnya bersih. Dan Allah ingin lebih fokus membersihkan hidup kita. Nah, karena itu pada siang hari ini persiapkan diri, nanti selama 1 jam ke depan kita akan menerima firman yang akan membersihkan diri kita. Persiapan ya. Dan saya berdoa supaya tidak ada yang tersinggung. Siap tidak tersinggung? Siap. Atau kalau mau tersinggung, silakan sekarang aja, jangan nanti. Mumpung belum disampaikan, gitu. Ya. Kalau ingin dirubah oleh Tuhan Yesus, tidak boleh tersinggung. Tapi terima firman dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, kalau Engkau menghajar aku pada siang hari ini, aku bersyukur. Berarti Tuhan memperhatikan aku. Anak yang Kau kasih, ku tegur dan ku hajar. Berarti kalau kita mau dihajar untuk dikembalikan kepada kehidupan yang baik, berarti Allah mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi, awake dhewe diumbar gak direken. Anak yang mokong, jangan heran kalau orang tuanya langsung penuh dengan pidato full. Itu manfaatnya apa? Supaya anak berubah. Tapi ada seorang anak, kalau nggak dengarkan orang tuanya berpidato, kok sepi rasanya? Ada seperti itu, kok sepi ya, nggak ada yang pidato, begitu. Oke, ada gitu. Nah, karena anak ini rindu, rasanya kok aku masih nggak beres begitu, ya, pidato. Oke, ini yang suka pidato di rumah siapa, Bapak Ibu? Pak Supri suka pidato di rumah? Loh, kok jawab Bu Supri? Saya tanya Pak Supri, yang jawab Bu Supri. Ini ada rasa diskriminasi sosial ini, sepertinya. Kayaknya langsung curhat ini ya. Ya. Karena begini ya, pidato dalam arti yang baik maksud saya, untuk membimbing, mengarahkan. Kalau enggak nanti enggak ngerti gitu. Nah, anak-anak kalau mendengar pidato dari orang tua, terima dengan ucapan syukur. Berarti hidup mau dibereskan, dibenarkan. Enggak ada orang tua yang benci, itu enggak ada. Pidato tadi untuk memperbaiki sikapmu salah. Nah, yang namanya pidato kan ada improvisasi kata-kata, wis biasa lah. Kalau nggak pakai titik koma, nggak apa-apa. Mungkin saya semangatnya pidato gitu kan. Nah, sebagai pendengar yang baik, seperti seorang murid, dengarkan saja. Fokus. Apa katamu Papa? Ku dengarkan dengan penuh sukacita. Wis meneng wae, rungokno wae. Wis Pak, wis, ya wis ngono. Ya. Firman yang kita terima itu seperti membombardir terus. Jadi kita ini mau diolah seperti mixer. Memang kadang-kadang sumpek, aduh. Sekarang datang minggu depan kena lagi. Berarti banyak yang nggak beres dalam kehidupan kita. Tapi itu Allah makin mengasihi. Jangan salah pikiran, jangan salah persepsi. Kalau kita kena firman, berarti Allah mau kita menjadi baik. Saya aja kalau nggak kena firman, kok gak enak rasanya, kudu kena aja, seneng loh. Kalau sekelumnya kena firman gitu loh. Tapi sukacita. Ya tadi saya sampaikan tentang gembala yang baik, itu kena saya juga, saya dinasihati. Seneng saya. Berarti saya ingat Wahyu 3:19, berarti Yesus mengasihi kehidupanku. Tuh. Jadi supaya tidak tersinggung, ada ucapan syukur, ingatlah Wahyu 3:19. Anak yang kukasih, kutegur dan ku hajar, itu, pahami itu. Tadi saya bilang kepada gembala di sana, Tante, mungkin seseorang ini tidak membaca Wahyu 3:19. Iya Pak Luis, mungkin juga. Mungkin dia tidak membaca itu.
Ya, mungkin bablas langsung halaman terakhir itu kan. Yang warna putih lembaran terakhir itu loh, setelah peta itu. Di Alkitab kan ada peta toh. Nah, ini. Nah, itu loh kosong. Jadi setelah Wahyu nggak sampai hanya Wahyu pasal 1 langsung kepada yang ini kosong langsung ya. Jadi gak delok. Peta gak dilirik ini. Peta-peta ya. Setiap orang pasti ingin hidupnya bersih dan Allah juga ingin kita menjadi bersih gitu. Mengapa ingin bersih? Karena bersih pangkal nyaman, ada sukacita dan menunjukkan siapa kita. Surabaya. Ya. Kebersihan Anda itulah hidup Anda. Orang bisa menilai siapa kita dari kebersihan kita. Iya, sudah ini. Bersih pangkal sehat pasti. Nyaman. Pasti dong. Ini secara jasmani ya, secara jasmani saja. Dari 4 poin ini pangkal sehat, nyaman, ada sukacita dan menunjukkan siapa kita. Ini secara jasmani. Apalagi secara rohani. Kalau kita bersih, hidup kita bersih, rohani itu sehat. Hidup kita nyaman artinya apa? Kita bisa menjadi berkat, membuat nyaman orang lain. Dan setiap orang yang bersih dari segala dosa, pasti hidupnya sukacita. Dan orang lain melihat dia anak Tuhan, menunjukkan identitas diri kita. Makanya hiduplah bersih. Dan untuk menjaga tetap bersih, harus dengan firman. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Harus dengan firman. Firman segini banyak tebalnya ini untuk menjaga kelakuan kita tetap bersih. Segini banyak itu. Untuk menjaga kita tetap bersih. Bahkan hamba Tuhan pun perlu memperdalami firman ini untuk menjaga sikapnya supaya tetap bersih, supaya tidak egois, supaya tetap lemah lembut, dan supaya tetap memperhatikan domba-domba. Kalau manusia ingin hidupnya bersih, Allah pun juga ingin ciptaannya hidup bersih. Karena kebahagiaan itu bersumber dari kehidupan yang bersih. Saya belum masuk ke poin-poin ya. Ini masih sebagai prolognya dulu, pengantar dulu. Supaya nanti Roh Kasihan memahami apa maksud firman Allah dengan tema hidup bersih. Karena ya kita ketahui juga pemerintah mencanangkan prokes ya, protokol kesehatan supaya kehidupan kita bersih agar terhindar dari penyakit. Itu pemerintah secara jasmani mencanangkan itu semua, bahkan diatur dalam suatu undang-undang khusus. Apalagi masa-masa pandemi ini harus prokes, menjaga kesehatan, cuci tangan dulu segala macam lah. Tujuannya agar bersih, kalau bersihnya nyaman. Dalam rohani pun juga kalau hidup bersih itu membuat nyaman. Hidup yang bersih itu tidak menjadi batu sandungan. Tapi hidup yang kotor jadi batu sandungan, tidak bisa menjadi berkat. Malah menjadi masalah bagi orang lain kalau hidup kita tidak bersih. Dan Allah menghendaki semua ciptaannya hidup bersih. Kita kan umat pilihan. Kamulah terang dunia. Namanya terang itu bersih. Kamulah garam dunia. Allah merindukan kita semua menjadi berkat. Ya, siapkan diri untuk terima berkat firman selanjutnya. Ini masih kata pengantar saja. Ya. Cara hidup bersih sesuai dengan firman. Kita kembali ke ayat yang ke-9, kita baca ulang. Ya. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Istilah menjaga sesuai dengan firman-Mu berarti setiap langkah hidup kita ada koridornya, ada aturannya karena ada kata sesuai. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai. Indonesia punya undang-undang. Setiap gerak-geriknya harus sesuai dengan undang-undang. Kita pun juga ada Alkitab. Kehidupan kita harus sesuai dengan Alkitab. Jadi firman Allah itu menjadi dasar, menjadi pijakan untuk kita melangkah. Agar tidak salah dalam melangkah. Ayat 128. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Puji Tuhan. Jadi firman Allah itu menjadi pijakan untuk kita menjalani hidup. Firman Allah itu adalah isi hati Allah, adalah kehendak Allah.
Jadi kehendak Allah menjadi landasan untuk kita menjalani hidup supaya kehidupan kita bersih. Ini langsung kepada sasaran ya. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Nah, langsung pada topik masalahnya di sini. Kejujuran itu juga termasuk yang harus dijaga. Orang yang suka berbohong itu tidak bersih hidupnya. Di dalam keluarga, kalau terjadi saling dusta mendustai, berarti belum bersih dan harus dibersihkan. Suami istri masih sering terjadi dusta mendustai, berarti kehidupan berdua ini perlu dibersihkan. Bapaknya suka mendustai ibunya, harus dibersihkan. Ibunya suka mendustai, juga harus dibersihkan. Anak-anak suka mendustai, juga harus dibersihkan. Ini firman Allah, bukan saya menyampaikan saja. Ini segala jalan dusta aku benci. Sesuai dengan segala titahmu, sesuai. Tadi kan katakan sesuai firmanmu, ini titah sama juga firman. Allah menghendaki kehidupan kita belajar untuk hidup dalam kejujuran. Rogasion, masih ada kesempatan kita mau belajar hidup jujur. Allah mau kita hidup bersih. Jangan suka berdusta, jangan suka bohong-bohongan. Bapak lembur laporan apa adanya, gak usah ditambah-tambahi. Ibu yang ngelembur apa ibu ya? Loh, kena kelembur langsung mati. Ya. Ya. Anak-anak kalau pergi ke luar izinnya harus sesuai dengan izinnya. Kalau mau pergi ke tempat lain kontak dengan orang tua. No, bojok membujuk, kualat. Nggih? Nggih? Waduh, Om, lagi awal. Dan ini ayat berikutnya, Om, ya apa ini? Loh, katanya mau dibersihkan. Ya ini pengajaran. Kan udah saya sampaikan tadi, lek tersinggung dan saiki, ojo engko. Gimana? Mau diakhiri sekarang khotbahnya? Aku siapa nih bengi-bengi ya, eman-eman. Ini perjuangan ini. Allah mau kita bersih. Itu. Ayo belajar jujur. Yang lagi pacaran, jujur. Gak usah selingkuh-selingkuhan itu wis apa gak menghambat kehidupan aja. Bapak Ibu, Bapak-bapak, no selingkuh ya. Ibu-ibu gak kok berselingkuh, ngeramput anaknya soro selingkuh. Bapak lho. Ya, tapi Rogasion gak mungkin lah selingkuh, sudah setia sampai akhir kok. Ya. Siji ganti entek Om, lah iya ramutan. Ibu tambah hari tambah, wow, wele-wele Om, puji Tuhan. Sukacita berkembang kiri ke kanan. Haleluya. Katola dingoni kan, sukacita. Ojo dibandingin mbak disik. Dulu padahal ibuku tuh langsing loh. Saya kira langsung berkembang loh. Ojo dibanding-banding no. Orang yang suka membandingkan masa lalu tidak pernah ada ucapan syukur. Loh jelas beda dong. Loh masa golek sing langsing terus? Golek sing garansi aja setahun ganti. Ya. Loh ini Allah mau loh kita hidup bersih kan sesuai dengan firman. Makanya kan firman Allah mengatakan untuk menjaga kelakuan tetap bersih ya dengan firman, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Masih ada kesempatan ya. Ya. Saya semangat ini gara-gara pengaruh tadi di Bangkalan, semangat terbawa sampai sekarang ini. Wah. Tapi saya percaya kok, saya harus juga lihat waktu juga. Boleh semangat Om, tapi lihat waktu. Ya aku ngerti nggak apa-apa. Paham kok, ya? Oke. Ya. Terus yang kedua ya sekarang. Oke. Sudah paham ini? Sudah paham belum? Nah, tak paham tak terus tak terang nomane. Kok penjelasannya dawa wae gitu. Senantiasa mencari Allah, nggak mencari tagihan terus. Ada masalah nggak mencari Allah, bingung. Ayat 10. Nanti ini dibatasi ya, pasal ini ya, karena nanti ya sekitar itu, enggak, ya paling pindah ya sebentar akan kembali lagi. Sekarang ayat yang ke-10. Oke. Mulai kita baca. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Mengapa? Rogasion, seseorang yang ingin hidup bersih, dia tahu yang sanggup membersihkan hidupku hanya Allah sendiri.
Allah adalah firman. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat ke-1, Allah adalah firman. Jadi untuk mencari Allah itu kebutuhan utama. Karena hanya Allah lewat firman-Nya yang bisa menjaga hidup kita tetap bersih. Pasal 63 ayat 2. Mazmur. Ya. Pasal 63 ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat 2. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Puji Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Allah menjadi kebutuhan utama. Nah, kita mencari Allah bisa lewat doa dan membaca firman. Karena firman adalah Allah. Jadi kita mencari Allah, berdoa, baca firman. Itu kita menyatakan kerinduan kita. Ya Allah, aku rindu bertemu dengan Engkau. Aku mencari Engkau. Karena setiap kali kita baca firman, pasti akan muncul isi hati Allah yang akan menegur kita, yang akan menasihati kita, dan mengingatkan kita. Ingat, Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan kita. Mendidik kita, memberitahukan kita apa saja kesalahan kita. Yang nanti goalnya, endingnya adalah hidup kita bersih. Jadi kita kalau mau dibersihkan, ya harus siap terima firman pengajaran, gak ada lain. Ketemu dengan Allah, mencari Allah itu kebutuhan yang utama. Rindu, aku rindu Tuhan, dengar firman-Mu, rindu. Tumbuhkan rasa rindu, ketemu Allah lewat firman. Aku rindu Tuhan untuk ibadah, aku mau dengar firman-Mu, aku haus akan Engkau. Pernah punya hati seperti itu? Aku rindu Tuhan, dengar firman-Mu. Pernah? Puji Tuhan. Yang lain yang diam pasti tambah pernah. Susah untuk mengungkapkan begitu. Allah tahu isi hati kita semuanya. Aku rindu dengar firman betapa indahnya. Gitu, waduh. Ku nikmati titah-Mu dengan sukacita. Karena firman-Mu membuat bercahaya kehidupanku, mataku menjadi terang dan bercahaya, mulai ke arah sana. Haleluya. Haleluya, gitu ya. Karena firman itu membuat kita sukacita, bercahaya, rindu selalu. Saya pun suka membaca itu semuanya. Saya juga baca firman. Ya karena ini merupakan, saya membaca itu, sudah saya baca lagi, saya ulang lagi, baca lagi. Senang. Kalau malam gitu saya baca 1 pasal, 2 pasal gitu. Loh, ya wis tak waca kok. Tak baca lagi, ada lagi makna baru. Puji Tuhan. Suka sekali. Jadi kalau ingin rindu ketemu Allah, baca firman. Ini adalah Allah. Doa, firman. Nah, kalau ingin ketemu rame-rame, datang ke ibadah. Ini ketemu rame-rame namanya, ya gitu. Masih Allah ada di tengah-tengah kita. Ada roh Allah di tengah-tengah kita. Sesuai firman Allah, 2 atau 3 orang berkumpul atas nama aku ada. Kita lebih wakil di sini. Allah ada tengah-tengah kita. Dan melihat satu demi satu yang fokus dengar firman Allah. Nah, dicek. Ya, siapkan diri, ayo siapkan. Ini Allah mau melihat satu demi satu. Di absen, mulai depan dulu. Nah, di absen. Depan dulu. Balkon juga dilihat. Ya, di belakang meja, di belakang monitor. Oh, langsung Juan siap begini. Kaget ya. Haleluya, siap semuanya. Dilihat, lu Allah kan melihat tuh. Enggak tidur. Gusti Allah mboten sare. Apa di mboten sare? Oke, terus. Oke. Jadi kalau ingin dibersihkan ya mencari Allah, mencari firman. Saya pun sekali membaca firman yang sudah pernah saya baca lagi. Loh, kok muncul makna-makna yang baru? Hikmat Allah luar biasa. Itulah Roh Kudus bekerja. Baca. Loh, Tuhan, terima kasih ya. Saya di ayat yang sama menjelaskan, kemudian lain waktu ibadah ayat yang sama menjelaskan, bisa beda lagi maknanya. Dan juga seringkali waktu saya belajar membaca, tidak saya jelaskan ayatnya, begitu di mimbar ini muncul, ini harus dijelaskan langsung, satu kata apa artinya. Itu Roh Kudus bekerja luar biasa. Itu. Jadi saya banyak menjelaskan yang tidak saya konsep.
Memang saya pakai LCD pasti, tapi ada beberapa kalimat dalam ayat itu yang tidak saya rancang tapi muncul di sana waktu saya berkhotbah di Bangkalan itu langsung. Roh Allah bekerja luar biasa. Ya. Jadi kalau mau hidup bersih, mencari Allah. Karena hanya Allah yang sanggup membersihkan hidup kita. Disimpan firman itu, ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Kalau kita mencermati, memperhatikan, mengamati ayat ini, yang bagian A, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, sesuai dengan Lukas 11 ayat 28, ada 2 poin di sana, mendengar dan memelihara. Kata memelihara juga termasuk menyimpan. Orang yang memelihara benda tertentu pasti akan dijaga, dirawat, disimpan baik-baik. Tapi jika tidak dipelihara akan dibiarkan. Nah, di sini dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Gunanya apa? Ingat, Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan. Dengan firman yang kita simpan dalam hati kita, dalam kehidupan kita, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, untuk menjaga. Supaya kelakuan kita tetap bersih. Jadi firman yang kita dengarkan itu kita pelihara, kita simpan. Kalau kita nanti, ya namanya manusia kan, kadang-kadang yang bereset sedikit lah. Roh Kudus, firman Allah mengingatkan, karena kita menyimpan firman. Jadi kita terima firman ini, isi pola pikir kita, otak kita ini dengan pemahaman firman. Biar nggak terkontaminasi dengan berita-berita yang cenderung mengacaukan pola pikir kita. Isi dengan firman. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Tuh, direnungkan. Ya. Ayub 23 ayat 12. Ayub. Ini dibatasi ya, pasal 119 ini nomor cantik ya. Coba ditomboi. Ayub 23 ayat 12. Ayub 23 12 sudah mendapatkan semua? Ya, monggo kita baca ya. 1, 2, 3. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Simpan. Kusimpan dalam hidupku. Setiap pribadi yang mau menyimpan firman Allah dalam hidupnya, maka setiap tingkah lakunya, setiap sikapnya, selalu ada yang memonitor dan mengendalikan, yaitu firman. Dan juga mengingatkan. Firman yang kita terima itu kita simpan akan juga menguatkan hidup kita. Lebih saat-saat ini kan kita banyak mengalami pergumulan hidup. Ya nanti firman Allah akan mengingatkan, ayo semangat. Pas kita lagi khawatir akan keadaan kita, gimana? Tuhan, ini anak-anakku mau kenaikan kelas, mau pindah sekolah, pasti kan butuh banyak biaya kan? Nah itu sudah bukan rahasia lagi. Pasti orang tua ini bulan-bulan ini lagi cemot-cemot ini. Juni-Juli itu perjuangan bagi orang tua. Itu membuat hati gelisah. Tuhan bagaimana ini? Apalagi yang punya anak 20 misalkan. Dan butuh semuanya, biaya hidup juga butuh. Biasa kalau butuh anak 20 wakai. Misalkan begitu. Firman Allah mengingatkan. Jangan kamu khawatir. Itu membahkan semangat kita. Jadi firman Allah yang kita simpan itu akan membuat kita bersemangat terus. Tidak ada rasa khawatir karena kita percaya Dia gembala yang baik pasti memelihara. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Satu, dua, tiga. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ini salah satu contoh, kalau kita menyimpan firman, di saat kita lemah, di saat kita khawatir dan kita ingat, oh ya, firman Allah mengatakan, serahkanlah
kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa kita serahkan kepadanya? Karena Dia yang sanggup memelihara kita. Jadi kalau kita berserah, jangan kepada orang yang salah, jangan kepada oknum yang salah. Kita berseru hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan Yesus yang memang sanggup memelihara kehidupan kita. Karena itu dikatakan serahkanlah khawatirmu bukan kepada para rasul, bukan kepada para murid, tapi kepadanya, karena hanya Dia yang sanggup memelihara kita. Itu kita diingatkan. Kalau firman itu kita simpan. Daud yang paling jago menyimpan firman. Dia saat mengalami pergumulan dilawan oleh anaknya namanya Absalom. Ini anak yang kurang ajar saya bilang. Dia mau taruh sama bapaknya. Anak yang memusuhi bapaknya. Sampai Daud lari karena Absalom mau nyerbu bapaknya. Ini hal yang sangat, waduh, gimana coba? Anak mau melawan bapaknya. Jangan sampai ada di keluarga Sion ya, seorang kaum muda sing gawandeng arep tarung mbek bapaknya. Itu Absalom arep tarung mbek Daud. Daud bingung. Tapi aku dengan suara nyaring berseru kepada Tuhan. Mazmur 3. Ayat yang pertama. Mazmur 3 ayat yang pertama. Satu, dua, tiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, mengapa Daud lari dari Absalom? Itu kisahnya di 2 Samuel pasal 15 sampai 17 nanti bisa dibaca. Itu intinya Absalom mau nyerbu bapaknya, mau nyerbu Daud ini. Bingung kan? Aduh, gimana ini? Akhirnya Daud tahu kepada siapa dia harus meminta perlindungan. Ayat yang ke-5. Mazmur 3 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud tahu kepada siapa dia berharap. Daud tahu kepada siapa dia berserah. Daud tahu kepada siapa dia menyerahkan segala kekhawatirannya. Sesuai dengan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ini, serahkanlah khawatirmu kepadanya, itu juga dilakukan Daud. Di saat dia bimbang, banyak masalah, banyak problem, dia hanya datang kepada Tuhan saja, enggak kepada yang lain. Karena Daud tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan solusi, bukan yang lain. Dan mengapa Daud bisa mantap hanya berseru kepada Tuhan? Karena sejak kecil, Daud dibina dalam lingkungan yang mengenal Tuhan. Sehingga dalam proses pertumbuhannya, Daud remaja sampai dewasa, dia menjadi semakin percaya hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, kakek, nenek, dorong, berikan semangat kepada cucu, kepada putra-putrinya untuk aktif ibadah, supaya mereka kenal Tuhan sejak kecil. Supaya proses pertumbuhannya nanti, dia selalu ingat kalau aku ada apa-apa, aku berseru kepada Tuhan, hanya Dia andalanku. Itu. Bapak Ibu yang punya putra-putri, dorong anaknya ke sekolah minggu, ajak mereka kenal Tuhan. Kalau orang tuanya sibuk, mungkin banyak job pekerjaan, baik, harus rela mengantarkan. Dorong mereka sejak kecil. Lah anak kecil sekolah minggu, gimana nanti rame. Lah memang anak-anak seperti itu, keliling-keliling segala macam. Enggak apa-apa, yang penting dia di rumah Tuhan, bukan di rumah yang lain. Kakek nenek, ya. Karena mungkin bapaknya sibuk, capek, sehingga harus nambah jam tidur gitu. Ibunya sibuk masak, segala macam. Ya baiklah, ajak mereka. Supaya seperti Daud ini, sejak kecil dia kenal Tuhan, dalam proses pertumbuhannya, yang ada dalam pikirannya, kalau aku butuh apa-apa, hanya kepada Tuhan. Enggak kepada yang lain. Itu maksudnya. Jadi Daud ini dalam proses pertumbuhannya, sampai taruh dengan Goliat, dia mengandalkan siapa? Ya Tuhan. Sehingga dia hanya minta apa-apa langsung kepada Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan. Sehingga Daud ini total berserah kepada Tuhan. Dan orang kalau bisa total berserah kepada Tuhan, hidupnya tenang. Meskipun masalah belum selesai, dia tetap tenang. Mengapa? Karena dia percaya Tuhan sanggup menyelesaikan. Sehingga saking tenangnya Daud bisa tidur. Gak tak sengaja loh ya. Kak. Ayat yang ke-6. Dibaca ayat ke-6. Jangan lihat saya terus. Ya, bahaya. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3.
Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saking tenangnya Daud tidur. Meskipun masalah belum selesai, dia bisa tidur. Dia bisa tidur. Dia bisa tidur. Saking tenangnya dia bisa tidur. Indahnya firman Tuhan membuat aku tidur. Haleluya. Haleluya. Pasal 4 ayat 9, sebelah kanan persis. Dibaca ya, 1, 2, 3. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Orang kalau tahu, yakin bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong. Meskipun masalah belum selesai, dia percaya Tuhan pasti menolong kehidupanku. Tenang, gak panik. Ini Daud gak pernah, aku tak minta tolong kepada para nabi. Enggak. Karena sejak kecil dia dibina untuk kenal Tuhan terus. Dari contoh Daud ini, saya menyampaikan kepada semua orang tua dan kakek nenek, grandma, grandfather, atau apalagi grandmother, grandpa, ya, apa segala macam lah. Dorong putra-putrinya, cucunya untuk ibadah anak. Terus dijaga saja, enggak apa-apa. Paling 1 jam. Setengah jam nyanyi, setengah jam dengar firman. Saat nyanyi, ya jangan ditahan-tahan, mereka pasti akan berkeliling. Sana kemari, entah naik keyboard, drum, pokoknya diawasi, pokoknya enggak gondol muling, enggak apa-apa. So, pokoknya mau digondol muling, enggak apa-apa. Iya. Itu. Ojo anaknya dipengin nang omah. Nanti aja kalau besar ke gereja, terlambat. Iman itu harus dari kecil. Daud itu contohnya. Sehingga terjadi apa-apa, dia tetap mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-9. Baca, ayat 9. 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Daud tahu persis bahwa pertolongan hanya dari Tuhan, bukan yang lain. Ini perlu untuk kita tanamkan kepada putra-putri kita, kepada cucu kita. Sejak kecil ajak mereka ibadah. Yesus katakan kepada para murid, jangan kau menghalangi mereka. Karena yang seperti anak-anak inilah akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi anak kecil harus datang kepada Yesus. Haleluya. Silakan direnungkan ya. Ini saya menyampaikan firman Allah. Allah menghendaki supaya putra-putri kita ajak untuk atau didorong, diberikan semangat untuk ibadah anak. Memuji Tuhan. Daripada nanti dia memuji yang lain. Kenapa? Mereka anak-anak paling mendengarkan pujian di ibadah anak ya paling setengah jam saja. Nanti yang lain banyak mendengarkan yang di televisi sampai hafal. Aku malu kamu sampai patah itu. Ya. Lalu tiap hari kerungu ya, Pak. Cabe COD. Lewang kerungu ya apa? Tapi lagu rohani anak-anak seminggu sekali, setengah jam. Dek nyanyi, Abraham. Sopo Abraham? Dodol apa iku? Abraham gak ngerti. Nak aman, sopo? Nak aman. Ya. Supaya nanti dalam kehidupannya proses remaja dewasa tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya karena dia percaya Tuhan pasti menolongnya. Jadi iman harus sejak kecil itu. Ya memang bersusah payah, repot memang. Tapi nanti hasilnya membuat bangga orang tua loh. Memang sejak awal orang tua harus bersusah payah, tapi nanti hasilnya kita melihat, kita bangga. Oh, anakku tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Bangga orang tua. Ojo nyesel loh, nanti anaknya gak karu-karuan. Iki salah guru sekolah minggu, nyalano gurune mana? Salah pendeta nih, salah pengajaran, salah mana? Gak salah pengajaran, sampean gak kalau mengeterona gereja. Terus muni dulur-dulur, setuju? Setuju sing ndi? Gak ngeterno. Loh ini saya sampaikan loh, serius nih, penting loh. Anak besar ada apa-apa nanti nyalakan pendeta nih, nyalakan guru sekolah minggu. Orang tua nggak mau disalahkan. Ini orang tua hebat ini. Ya. Coba lihat kembali. Ini saya belajar dari sikap hidup Daud ini luar biasa loh. Sejak kecil dia sudah dibina sampai
Saya tidak pernah membaca bahwa Daud mengharapkan para rasul, para nabi, tidak langsung ya Tuhan selalu. Itu kitab Mazmur mendidik kita kalau berharap hanya kepada Tuhan. Oke, yang keempat sekarang. Hidup bersih itu kalau hati kita mau dibimbing, mau diajar oleh Allah. Namanya diajar itu ya sakit. Kalau ke Sion, guru itu mengajar, ya sakit. Tapi supaya anak didiknya menjadi baik. Mazmur 119 ayat 12. Mazmur 119 ayat yang ke-12. Yuk, kita baca ya. 1, 2, 3. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ini permintaan yang sangat tulus loh ya. Bahkan dengan terang-terangan, ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Ajar aku Tuhan. Berarti ini pribadi yang merindukan hidupnya mau dibersihkan. Pasal 143 ayat 10. Pasal 143 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Ini permintaan yang sangat mendalam dari hati yang tulus, ajarlah aku. Ini kan permintaan pribadi, bukan ajarlah kami, bukan ajarlah kita, tapi ajarlah aku. Jadi setiap pribadi perlu ada suatu kerinduan, Tuhan ajar aku untuk bisa melakukan kehendakmu. Hidup yang mau dibersihkan itu ada kerelaan untuk mau diajar secara pribadi. Hidup yang mau dibersihkan itu ada kerelaan untuk ditegur secara pribadi. Dan dia membuka hati untuk menerima ajaran dan teguran dari Tuhan lewat firman pengajaran. Agar kehidupan kita bersih. Tingkah laku kita bersih, perkataan kita bersih. Apalagi masalah perkataan itu kalau enggak dibersihkan dengan firman susah loh. Ya. Karena tidak mudah untuk menjaga lidah itu. Yakobus mengatakan lidah memang kecil, tapi kalau bisa menjadi besar berbahaya seperti api. Kalau kecil dia kawan, besar jadi lawan. Lidah memang kecil, tapi kalau enggak dikontrol, dikuasai berbahaya, bisa menghancurkan orang lain. Dan bagaimana bisa menjaganya? Ajarlah aku dengan ketetapan Tuhan. Kita diingatkan, jaga perkataanmu, ya. Karena perkataan yang baik itu seperti madu, manis, itu Amsal mengatakan. Itu kita diingatkan selalu, ya. Keluarga Sion, mari kita jaga diri kita, buka hati kita untuk terima firman agar hidup kita tetap bersih. Allah sangat bangga dan bersuka cita. Allah melihat kita dengan sukacita. Anak-anakku keluarga Sion belajar hidup bersih. Puji Tuhan. Dan itu sangat membanggakan saya. Saya bangga melihat kalau keluarga Sion belajar hidup bersih secara rohani. Karena saya percaya kalau rohani bersih pasti berdampak kepada jasmani, pasti juga bersih, enggak mungkin enggak. Karena ibaratkan hati yang bersih pasti ucapan bersih. Kalau hati kotor ucapannya, jadi kalau ada yang berkata kotor, hati ini enggak beres, harus diresii. Enggak bisa dibohongi. Enggak kok hatiku bersih, tapi kalau omonganmu begitu. Enggak bisa dibohongi. Bicara suka menyakitkan hati, hati ini enggak beres, harus diservis itu. Dengan firman pengajaran. Hidup yang bersih itu mau berbagi, mau share, mau sharing. Dia dapat berkat dari firman, mau dibagikan. Itu kebersihan hidup seperti itu. Hidupnya bisa menjadi berkat, menjadi contoh dengan share, berbagi. Ayat 13, Mazmur 119. Puji Tuhan, ya. 1, 2, 3. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Aku menceritakan berarti mengisahkan kembali atau sharing berbagi segala hukum yang kau ucapkan, segala firman yang disampaikan. Jadi setiap firman yang kita terima dan jadi berkat dalam hidup kita,
kita bisa berbagi, bisa share, bisa bersaksi. Dan namanya berbagi atau share itu tidak harus dengan kata-kata. Lewat sikap kita yang bersih, lewat perkataan kita yang bersih atau pola hidup kita yang bersih, orang lain mendapatkan berkat. Kita sudah terima kasih Allah, Dia memberikan damai kepada kita, ya kita bagikan. Kalau Allah memberkati kita dengan damai sejahtera dan diri kita bisa hidup dalam damai sejahtera, sharekan itu, saksikan itu. Tunjukkan bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera, bukan ada bengkerengan. Yesus tidak pernah mengajar maka bengkerenganlah kamu, tidak ada. Tapi hiduplah dalam damai sejahtera. Sharekan itu, tunjukkan itu kepada orang lain agar diri kita bisa menjadi berkat. Itu kehendak Allah dalam hidup kita. Menjadi saksi. Ya. Renungkan firman Allah pada siang hari ini. Belum selesai, jangan gerak tutup Alkitab dulu, belum. Ya. Ini masih yang kelima, masih ada lagi beberapa. Tetap tenang, jaga kondisi agar tetap kondusif ya, tetap tenang. Oke. Yang keenam sekarang. Bersukacita atas firman Allah. Karena firman Allah yang bisa membersihkan hidup kita. Jadi saat terima firman itu, bersukacita. Ayat 14. 1, 2, 3. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Saking senengnya terima firman itu sampai melebihi saat menerima harta. Dan juga dia senang terima firman, diibaratkan dia menerima harta warisan. Senang dengar firman, senang terima firman. 111. Ayat 111. 1, 2, 3. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Jadi firman Allah itu membuat kita bersuka cita, membuat kita bergembira, bergirang. Hidup makin bersemangat saat terima firman pengajaran. Kenapa? Hidup yang bersih itu pasti ada sukacita. Hidup yang bersih itu ada suatu kegirangan yang asli dari surga. Kenapa? Saat terima firman, saat dengar firman, saat firman mengajarkan hidup kita, itu kita diproses. Jadi kehidupan yang baru, setelah baru pasti ada memunculkan sukacita. Itulah titik untuk menjadi berkat. Hidup yang penuh dengan sukacita. Sampai Paulus katakan dalam Filipi 4 yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Jadi Allah tidak mengendaki kita tuh berduka cita terus. Alhamdulillah kita bersuka cita, bahkan saat terima firman itu kegirangan. Senang terima firman? Nah, harus senang gitu. Nah kalau terima firman sedih, wah ini ada masalah orang ini ya. Karena jelas firman Allah mengatakan, firman itu menjadi kegirangan bagi sukacita. Jadi saat terima firman itu senang, wah firman sampaikan senang, wah tekun didengarkan. Ya kalau perlu dicatat silakan, dicatat poin-poinnya, ayat yang dicatat nanti di rumah dipelajari lagi. Kalau enggak ya dengarkan saja, enggak apa-apa. Yang penting jangan lewat blas. Ya, plek blas. Tapi tek seret. Nah itu, pegang, tahan. Cekelan. Nah, cekelan. Nah, cekak ucul. Untuk mengingatkan kita. Haleluya. Angka sukacita yang ketujuh. Ayat 15, merenungkan. Ya, kalau ingin hidup bersih, renungkan firman itu. Ya, merenungkan berarti mengingat. Ingat akan selalu perbuatan Allah itu bagaimana. Ya, ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Merenungkan itu juga mengingat atau mengevaluasi. Ya. Jadi merenungkan di masa lalu itu bagaimana Tuhan begitu baik. Sehingga saat kita lemah, tak berdaya, kita ingat Tuhan tetap baik di segala keadaan itu. Pasal 103 ayat yang kedua.
Mazmur 103 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita dalam derita saat ini, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan melebihi dari kita saat ini. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, itu jangan dilupakan. Dengan kita menenungkan, mengingat, kita makin bertambah semangat. Ya, kalau Tuhan dulu sangat baik, pasti sekarang pun juga saat pandemi ini, Tuhan tetap baik. Itu kekuatan kita. Agar hidup bersih. Kalau kita tidak pernah ingat kebaikan Tuhan, ingat dari kita-kita, hidup rohani kita nggak bisa bersih, kotor terus, suntuk terus, uring-uringan terus, akhirnya nyalakan orang lain. Nyalakan Tuhan juga. Siapa kita nyalakan Tuhan? Nah, agar hidup tidak makin terpuruk dalam derita saat ini, ingatlah kebaikan Tuhan. Belasan tahun Tuhan baik, masa sekian tahun ini Tuhan nggak baik kan nggak mungkin. Kebaikannya itu tidak lekang oleh zaman. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Jangan lemah semangat itu. Ingat terus, renungkan. Mengevaluasi bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupanku. Jangan jauh dari Tuhan. Dekat sama Tuhan terus. Terima firman terus dengan sukacita. Terima, dengarkan, terima, dan tanamkan dalam hati. Dan lakukan. Supaya hidup kita tetap bersih. Allah sangat merindukan semua keluarga Sion hidupnya bersih. Kalau hidup bersih, jangan diragukan. Pasti Allah memberkati. Mau hidup bersih? Mau hidup bersih? Haleluya. Selamat hidup bersih. Haleluya. Sukacita. Orang yang bersih pasti haleluya begitu ya. Puji Tuhan. Ya. Sekian firman Allah.